Anda tahu saudara cerita Elia. Nabi Elia berpikir bahwa Allah ini akan hadir seperti angin ribut yang dahsyat. Ternyata Allah tidak di situ. Lalu kemudian dia berpikir Allah itu akan hadir seperti gempa bumi yang besar. Kali ini pun dia salah. Allah tidak hadir dalam gempa bumi yang besar dan dahsyat. Lalu Nabi Elia berpikir bahwa mungkin Allah akan hadir seperti api yang besar yang menakutkan, kobaran api yang dahsyat. Itu pun salah. Allah tidak hadir dalam peristiwa-peristiwa dahsyat seperti itu. Nabi Elia nyerah. Dia tidak tahu bagaimana Allah akan hadir. Dan Anda tahu, saudara, bagaimana Allah hadir? Ternyata kehadiran Allah melalui angin sepoi-sepoi yang lembut, yang nyaman, yang biasa-biasa saja. Artinya, saudara, memang Allah hadir dengan cara yang biasa-biasa. Bukan dengan cara yang hebat, yang dahsyat, yang gegap gempita. Elia salah. Ternyata Allah hadir dengan cara yang biasa-biasa saja. Kita bayangkan, saudara, Allah akan hadir seperti seorang raja dengan segala kekuasaan dan kedahsyatan, dengan segala kebesarannya. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi kita semua lagi-lagi salah. Karena ternyata dalam Natal kemarin kita baru rayakan, Allah hadir sebagai seorang bayi yang lembut, yang tidak berdaya, yang miskin, yang lemah. Tidak ada seorang pun yang menduga kehadiran Allah seperti itu. Abraham dan Sarah juga begitu, saudara. Mereka lagi panik sebetulnya pada saat itu. Karena sampai usia mereka sudah tua, sampai mereka sudah uzur, usianya sudah di atas 70 bahkan 80 tahun, masih belum memiliki keturunan. Dan Anda tahu dari dulu bahkan sampai sekarang ada banyak orang yang berpikir bahwa tidak memiliki keturunan itu adalah aib. Meskipun sebetulnya tidak begitu. Karena banyak orang juga yang memang tidak ingin memiliki keturunan. Ingin tinggal berdua saja. Di Singapura misalnya, orang sampai harus dibayar, dijanjikan akan diberikan beasiswa kalau punya anak. Semakin banyak anak semakin kaya. Di negara-negara Eropa Barat misalnya, banyak yang tidak mau punya anak. Di Indonesia mulai banyak yang tidak ingin punya anak. Tapi dulu, saudara, dulu itu kalau orang tidak punya anak, itu sepertinya aib yang besar, yang memalukan. Dan Abraham dan Sarah hidup dalam lingkungan seperti itu. Ini sesuatu yang memalukan. Adalah aib besar kalau tidak punya anak. Itulah sebabnya mereka panik. Apalagi Abraham yang kaya raya sebetulnya, akan pasti juga berpikir kemana kekayaannya ini akan diberikan kalau dia tidak punya anak, tidak punya keturunan. Dan saudara, pada saat kepanikan itu terjadi, pada saat ketakutan yang luar biasa terjadi, Allah hadir seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan.
Abraham dan Sarah yang memang baik hati segera menjamu Allah. Mereka ngobrol santai, makan. Kalau sekarang bahkan ngopi bareng. Suasananya egaliter, akrab, dekat, ngobrol ngalor ngidul apa saja. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang ngobrol dengan Allah. Ngobrol santai, informal dengan Allah, saudara-saudara. Dulu saat saya kecil ya, saya selalu membayangkan Allah itu seperti algojo. Yang kalau seandainya saya salah, dia akan memukul, dia akan menghajar, dia akan menghukum saya. Saya seringkali berpikir Allah seperti algojo. Tetapi kemudian saya berpikir, oh mungkin Allah itu seperti pejabat tinggi, seperti presiden, seperti raja yang berkuasa, yang besar, yang hebat, yang di atas sana. Relasi saya dengan dia vertikal. Dia di atas sana, saya di sini, di bawah. Saya membutuhkan dia, dia tidak terlalu membutuhkan saya. Tapi saudara-saudara, semakin saya merenungkan kitab suci, semakin saya mendalami kitab suci, saya kok berjumpa bukan dengan Allah yang menampilkan diri dengan kebesaran, dengan kehebatan, dengan kemegahan. Saya tidak berjumpa dengan Allah yang seperti algojo, yang memukul, menghajar, menghukum. Sebaliknya, saudara-saudara, saya berjumpa dengan Allah yang rendah hati, Allah yang lembut, Allah yang akrab, Allah yang informal, Allah yang dekat dengan kita, yang selalu hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kepanikan kita, dan dia hadir dan kita tidak menduganya.